penyepeda nih Pak. Ya, jadi saya katakan tadi bahwa mulai dari tujuan yang kita juga sudah mempelajari semua, maka kita harus menciptakan suatu kesepakatan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Ya, ada yang tidak masuk hari ini? Ada yang sakit? Alhamdulillah, semua masuk, semua sehat, dan itu perlu kita syukuri seperti itu. Kemudian sebelumnya silahkan salah satu dari kalian mungkin yang datangnya paling pagi tapi siapa? Saya Pak. Oh iya, Mas Haryanto ya. Silahkan Mas Haryanto memimpin berdoa teman-temannya, disiapkan dulu. Pak duduk, siap, berdoa, dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Mas Haryanto telah memimpin berdoa. Kemudian untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan rasa cinta tanah air, marilah kita bersama-sama untuk menyanyikan salah satu lagu wajib ya, dari Sabang sampai Merauke bersama-sama. Semua berdiri ya, nanti sambil tepuk tangan. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjalan pulau-pulau, selalu menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Cukup, silahkan duduk kembali. Kemudian anak-anak, kemarin kita telah banyak belajar tentang pergerakan dari bumi dan bulan. Kemarin ada rotasi bumi dan ada rotasi bumi, kemudian ada revolusi bumi, ada juga revolusi bulan. Adakah yang masih ingat apa yang dimaksud dengan rotasi bumi? Coba Mas Handang. iya Pak. Ya, apa Mas Handang? Masih ingat ya? Masih Pak. Iya. Ini berputar pada motornya Pak. Ya, bagus. Kemudian ada revolusi bumi. Mas Haryanto, masih ingat? Lupa? Ya Pak ya. Bumi berputar Pak. Ya. Mengelilingi matahari. Mengelilingi matahari. Oke, bumi mengelilingi matahari. Waktunya berapa lama, Mas? Berapa? Coba dibantu Mas Sinten Ratno, Mas Suratno, coba berapa hari Pak bumi Mas mengelilingi matahari? 365. Luar biasa. Dia tepuk tangan untuk teman kita. Jadi kemudian satu lagi ada juga revolusi bulan. Coba sekarang Mbak Ani, Nah, Mbak Ani satu kecamatan dari sini saya. Mbak Ani, revolusi apa? Bulan. Apa Mbak revolusi bulan itu? Bulan berputar mengelilingi bumi. Bulan berputar mengelilingi bumi. Ada berapa kemarin perputaran bulan itu Pak? Ada berapa? Jadi bulan itu berputar itu ada berapa putaran gitu? Oh iya. Ada berapa putaran bulan itu? 1 tahun. Ada 3 putaran ya. Jadi bulan berputar sendiri rotasi, kemudian bulan berputar mengelilingi bumi, dan juga
bulan bersama bumi mengelilingi matahari seperti itu. Nah, dan apabila terjadi perputaran itu maka akan mengakibatkan suatu hal misalnya seperti gerhana seperti itu. Adakah yang pernah melihat gerhana? Mungkin Mbak Harti ini pernah melihat gerhana? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Yang lain, ada yang sudah pernah melihat gerhana mungkin? Pak Mas Ganjang? Ini masih berdekat yang pernah. Gerhana bulan atau gerhana matahari? Gerhana bulan pernah Pak. Gerhana matahari juga. Yang Tapi biasa. gerhana matahari itu saya cuma di dalam rumah Pak. Oh, maka. Katanya kalau kena sinar itu bisa buka Pak. Oh, maka. Dipakai nogong kan berarti. Mbak Ike pernah melihat gerhana? Sudah lupa, ya. Mungkin Mbak Ike masih kecil gitu ya. Pas masih kecil itu sudah tapi tidak tahu kalau itu sudah terjadi gerhana seperti itu ya. Nah, ini luar biasa. Dan pagi hari ini kita akan banyak belajar tentang pergerakan tadi bulan dan bumi yang mengakibatkan gerhana. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama adalah kalian akan mampu menganalisis bacaan, kemudian mencari informasi yang penting dari bacaan tersebut. Kemudian berikutnya kalian nanti akan melakukan percobaan, ya? Akan melakukan percobaan tentang proses terjadinya gerhana matahari. Seperti itu. Kemudian berikutnya dalam percobaan kalian nanti akan mengamati bagaimana posisi matahari, posisi bulan dan bumi saat terjadi gerhana matahari. Berikutnya yang keempat, kalian dapat membuat laporan ya, hasil percobaan atau pengamatan kalian tentang gerhana matahari. Nah, sekarang Pak Guru akan membagikan teks bacaan. Silahkan dibaca, kemudian boleh di garis bawah ya informasi yang penting. Kalian baca teks tersebut dengan seksama. Kemudian seperti yang telah kita pelajari pada semester pertama kemarin, bagaimana cara mencari ide pokok dan informasi penting dalam sebuah bacaan. Boleh kalian garis bawahi atau kalian stabilo. Atau nggih? Silakan. Kalian cari nanti minimal 3 informasi penting. Kesulitan Mas Serata luar biasa gitu. Mbak Rati, mana Mas Serata? Bisa didiskusikan dengan teman satu mejanya gitu. Mas Anda tak sini kasih nama tidak Pak Guru ya. Nulisnya pakai pensil apa pulpen Pak? Biar kelas 6 Pak gitu. Ini dibaca informasi penting apa saja yang Mbak Hartini dapatkan dari teks yang telah Mbak Hartini baca, Pak. Yang keras. Iya, Pak. Tadi setelah saya membaca bacaan ini, saya menemukan informasi pentingnya yaitu ada gerhana matahari, Pak. Ya. Ada gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin.
Pak. Ya. Terus lagi. Itu saja Pak. Luar biasa, tepuk tangan untuk berarti ini. Oke. Kemudian Mbak Ratih, coba informasi penting yang Mbak Ratih dapatkan apa? Ada satu kalimat yang saya temukan Pak. Ya. Gerhana matahari terjadi ketika bulan bumi dan matahari dalam satu garis lurus. Oke. Terus kita saja luar biasa, tepuk tangan Mbak Ratih. Baca. Ya, luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, setelah kalian menulis informasi penting pada kertas, ya, kemudian silakan kalian tempel di depan agar kita selalu ingat apa informasi penting yang telah kita tulis. Silakan semua ditempel di depan. Ya. Ditempel di papan sebelah sana ya. Karena terjadinya gerhana matahari, Pak Guru sudah siapkan video, silahkan kalian amati, kemudian nanti juga silahkan kalian cermati apa informasi penting yang kalian dapat dari video yang Pak Guru tampilkan, seperti itu ya. Disesuaikan nomor itu loh. Iya, setiap peristiwa bulan baru terdapat kemungkinan dirinya bulan menutupi piringan matahari. Peristiwa ini disebut gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bulan menutupi cahaya matahari dan memasukkan bayangan pada permukaan bumi. Sebaliknya, setiap peristiwa purnama terdapat kemungkinan bumi menutupi cahaya matahari dan menghasilkan bayangan di piringan bulan. Peristiwa ini disebut gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika bulan berada di belakang bumi. Lalu mengapa tidak terjadi gerhana setiap bulan? Tidak orbit bulan mengunjungi. Informasi lain yang kalian dapatkan dari setelah menonton video. Coba Mbak Ani, ada tidak informasi penting apa setelah Mbak Ani menonton video tadi? Oh, yang luar biasa ini. Kemudian Mbak Yayen, coba Mbak Yayen. Moto, Pak. Mbak Yayen ada mungkin ada informasi penting setelah menonton video tadi, Mbak Yayen. Enggak Ada? lihat Pak, enggak lihat Pak. Oh, nggak lihat, gitu. Besok lagi diperhatikan, gitu. Coba Mas Handan, coba sebutkan informasi penting apa yang Mas Handan dapatkan dari setelah menonton video. Lamanya gerhana saya tadi 7 menit. Iya, 7 menit. Oke, luar biasa, oke. Mbak Ratih sedang senyum terus. Seneng, oke. Duduknya dekat Mas Handan. Oke. Dari tadi cerita terus. Keponakan Pak. Coba Mbak Ratih. Coba. Pada tempat yang sama, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua.
Oke. Nah, anak-anak, kemudian sekarang kita akan membentuk kelompok. Nanti Pak Guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kalian akan melakukan percobaan tentang bagaimana proses terjadinya gerhana matahari. Yeay! Sing semangat ngoten lho nggih. Minggu-minggu sekolah di kurang semangat ngoten lho. Ya, untuk kelompok 1, kelompok 1 Mas Rika ya. Mas Rika. Ya. Mas ini A, B, C, D, oke. Kemudian untuk kelompok 2 Mbak D, E, F, G, misalkan gitu. Kemudian untuk kelompok 3 H, I, J, K, oke. Nah, sudah kalian membentuk kelompoknya mau, oke. Nah, kemudian silakan kalian salah satu mengambil alat dan bahan yang telah Pak Guru siapkan. Siswanya yang mengambil tadi kan. Oke, Akan mengambil. silakan mengambil salah satu, ya. Salah satu mengambil. Silakan salah satu dari kelompok kalian mengambil. Nomor itu. Satu bola kecil, satu bola besar, satu center, ya. Kalau itu centernya hanya 2, kemudian bola kecilnya juga ada 2. Tapi ada sumbernya. Proses gerhana jadi langsung dengan matahari, jadi ada mataharinya yang sedang bersinar di pagi hari ini yang sangat cerah. Atau ya? Silakan kalian berdiskusi, silakan kalian memperagakan bagaimana proses terjadinya gerhana matahari. Bisa di luar kelas malah langsung dengan matahari lagi. Kalian ini pas gerhana ngabun dulu. Jarak. Asik ya, asik ya. Nah, Dan itu kan tidak diam gitu ya. Dan nanti, kalau seperti ini nanti seperti yang akan kita pelajari nanti setelah pembelajaran hari ini, besok kita akan belajar tentang gerhana. Pernah tak melihat gerhana matahari? Kami hati-hati ya, kalau ada gerhana matahari gitu kalian harus pakai kaca. Silakan berbagi peran, ada yang mencatat, ya sip, ada yang mencatat, nah itu. Jadi saat matahari saat terjadinya gerhana matahari itu seperti apa? Bu, Mbak, terjadi gerhana matahari seperti apa coba posisinya? Posisi matahari, kemudian bulan dan bumi berada dalam satu garis lurus. Gerhana matahari. Nah, sebagian seperti apa, Mbak? Posisinya boleh tak? Kamu sambil mencatat, Bu. Ya, ini mengamati. Ya, belum paham. Napa pun lapar, dereng dong. Sarapan mungkin gitu. Ini sampai sentuh. Aku di mana ya? Kalian membuat laporan pengamatan atau laporan percobaan tadi, ya. Boleh laporannya dalam bentuk poster, ya. Boleh dalam bentuk booklet, ya, seperti yang telah kita pelajari kemarin. Boleh dalam bentuk cerita atau yang lain, atau ya. Nanti setiap kelompok membuat satu produk, bisa apa tadi? Booklet, bisa poster, bisa
cerita atau yang lain boleh, atau infografis boleh, atau gini. Kelompok membuat salib saja. Nggih. Masuk 30. Ya. Lah ini Pak, nanti itu Sapa TK itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Nanti kalau ada yang bertanya silahkan tunjuk atap ya. Ya, tunjuk atap. Baik teman-teman, berdasarkan hasil kerja kelompok kami dari kegiatan praktik yang tadi sudah diminta oleh Pak Budi, itu kami bergantian untuk memegang benda kerjanya. Ada yang bola besar sebagai bumi, bola kecil sebagai bulan, dan senternya sebagai matahari. Nah, untuk itu hasilnya kita tadi memutar-mutar benda bulannya supaya terlihat perbedaan untuk gerhana matahari. Ada yang menimbulkan cahaya sedikit, itu namanya gerhana matahari. Sebagian ada yang penuh, namanya gerhana matahari total, dan ada yang mengelilingi penuh tapi kecil, itu namanya gerhana matahari cincin. Nah, tapi tadi di kelompok kami juga menemukan kalau tidak berada di satu garis lurus itu tidak bisa menimbulkan apa-apa. Maka untuk menghasilkan gerhana itu harus berada di dalam satu garis lurus. Begitu teman-teman hasil dari kerja kelompok 1. Silakan kalau ada yang mau tanya teman-teman, nanti dijawab. Ya, ini infografisnya. Ya, luar biasa. Nanti pertanyaannya dijawab Pak Budi ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan semua. Silakan duduk kembali. Pak, terima kasih. Masih berapa Mas? 5 menit. Di skip lawan gitu. Anak-anak, pada hari ini kita telah banyak belajar tentang bagaimana cara mencari informasi penting dalam suatu teks bacaan. Kemudian kita juga telah banyak belajar tentang gerhana matahari. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini? Bagaimana? Senang. Kenapa bisa senang, Pak? Ada videonya, Pak. Iya, lihat videonya bagus tadi Pak. Oh, tadi juga memperhatikan videonya, ya? Memperhatikan. Ya, terima kasih. Pak Suratno, bagaimana perasaannya Mas Suratno? Senang sekali Pak. Senang sekali, alhamdulillah. Kenapa bisa senang sekali, Mas? Ini tadi bisa praktek sendiri. Oh, gitu, ya. Bersama teman-teman, kemudian saling bertukar pikiran tentang materi yang telah kita pelajari. Baik anak-anak, mungkin untuk berikutnya silakan kalian kerjakan. Ada soal evaluasi dari Pak Guru, nanti dikerjakan secara mandiri, seperti itu ya. Silakan kalian kerjakan secara mandiri. Sudah selesai? Sudah Pak. Sudah? Mbak Ani sudah selesai belum?
Sudah, alhamdulillah. Ya. Kemudian silakan salah satu untuk mengumpulkan kembali di depan. Saya minta tolong Mas yang ada di pojok untuk mengumpulkan, dia membantu Pak Guru untuk mengumpulkan pekerjaan teman-temannya. Kemudian sebelum pembelajaran kita akhiri, silahkan Mas Suratno memimpin berdoa ya, agar apa yang kita laksanakan pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat seperti itu ya, Mas Suratno. Kemudian silakan Mas Suratno memimpin berdoa terlebih dahulu. Ya teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kali ini, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mas Suratno. Kemudian untuk anak-anakku semua, jangan lupa di rumah belajar. Kemudian nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Seperti itu ya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Budi. Beliau dalam manajemen kelas, karena yang kita mainkan adalah bukan manajemen kelas, tapi sejauh mana Pak Budi melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian Mus Devi dan Boka sebagai observer. Ya, saya di sini mohon izin Pak Hadi Sugiana untuk menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Budi. Yang pertama untuk pembelajaran diferensiasinya. Dalam pembelajarannya Pak Budi sudah memperlihatkan diferensiasi baik dari konten, proses maupun produknya. Untuk konten tadi kita amati bersama-sama, Pak Budi dalam media sudah menyiapkan beberapa macam media. Di antaranya tadi video. Jadi video itu dari Pak Budi mungkin untuk memfasilitasi anak-anak yang memiliki gaya belajar auditory. Jadi memperhatikan sambil mendengarkan dari videonya. Kemudian tadi Pak Budi juga memberikan bahan bacaan terkait gerhana matahari yang sudah kita baca bersama, dan beliau meminta untuk menggarisbawahi atau membuat tiga kesimpulan atau informasi penting. Nah itu mungkin untuk memfasilitasi dari yang gaya belajar visual. Kemudian beliau juga menampilkan alat peraga itu untuk memfasilitasi anak-anak dengan gaya belajar kinestetik. Bahkan tadi yang tidak kebagian alat peraga silakan boleh keluar. Nah itu untuk memfasilitasi anak-anak yang memiliki gaya belajar kinestetik. Dari segi konten Pak Budi sudah menerapkannya. Kemudian dari diferensiasi proses Pak Budi tadi yang pertama barangkali ini ketika meminta murid untuk berdiskusi, kemudian tanya, Bu Rati tersenyum-senyum, ada kesulitan apa tidak? Jadi Pak Budi sudah menerapkan diferensiasi proses, berusaha mengetahui
murid yang membutuhkan bantuan. Kemudian untuk produknya tadi sudah jelas ya, kita semua diminta untuk melakukan percobaan. Kemudian produknya bisa membuat buklet, poster, infografis ataupun cerita. Jadi untuk pengamatan saya pribadi, Pak Hari Budiono sudah menerapkan diferensiasi ketiganya dengan sangat bagus. Terima kasih. Terima kasih Devi. Selanjutnya Bu Oka, observer kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih izin Pak Budi untuk menyampaikan hasil observasi saya. Seperti disampaikan Pak Hari, kami bukan mengkritik atau bukan memberikan masukan, hanya sekedar menyampaikan apa yang saya lihat di dalam kabar hari ini, Bapak. Untuk yang disampaikan oleh dalam pembelajaran Pak Budi tadi, ada beberapa yang sudah dilaksanakan, tapi menurut saya memang masih ada beberapa yang perlu ditambahkan, bukan kurang gitu, tapi hanya perlu ditambahkan saja. Untuk yang diferensiasi konten seperti disampaikan tadi, ada teks bacaan. Dalam teks bacaan itu termasuk juga diferensiasi konten karena menyiapkan anak-anak yang memang cara belajarnya dengan cara membaca. Kemudian juga disediakan video yang menarik yang menurut beberapa anak itu juga sangat membuat anak lebih bersemangat. Praktek juga termasuk, tapi mungkin kedepannya bisa ditambahkan dalam bentuk gambar yang agak besar seperti itu, Bapak. Karena kalau video kan hanya selintas seperti itu, jadi setelah selesai ada beberapa yang sudah lupa. Tapi kalau disertakan gambar di gitu. Oh, ada ya, luar biasa sekali kalau tadi sudah mempersiapkan, mohon maaf ya. Ada itu untuk saya. Kemudian untuk yang di diferensiasi proses itu dari menemukan informasi penting, anak-anak sudah diberikan teks bacaan, tapi mungkin agar bisa lebih terlihat diferensiasinya bisa membacanya dibedakan, Bapak. Jadi mungkin bisa membaca nyari atau mungkin membaca bergantian atau juga bisa membaca sharing seperti itu. Jadi anak-anak bisa lebih memperhatikan, karena kalau dilihat tadi kan memang ada anak yang benar-benar membaca, tapi ada anak yang berdiskusi dengan temannya seperti itu. Jadi hanya mendengarkan karena memang bukan ranahnya, tapi kita harus bisa memfasilitasi semua anak yang masuk ke ranah kinestetik ataupun visual atau seperti apa. Salah satunya mungkin dengan seperti itu, Bapak. Kemudian diferensiasi proses selanjutnya adalah melalui kelompok kecil, Bapak. Diskusi dalam kelompok kecil mungkin akan lebih ramai. Ini mungkin karena kita di kelas jadi tidak bisa diterapkan sebenarnya, tapi pada saat di kelas kita mungkin bisa dengan cara pada waktu pembagian kelompok dengan bermain atau mungkin seperti pertemuan kemarin 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, itu juga akan membuat kelas lebih hidup begitu. Jadi pembagian kelompoknya nanti pada saat di kelas kita sendiri bisa dengan cara permainan atau dengan hal-hal lain yang mungkin akan lebih menarik bagi. Nah, selanjutnya untuk yang praktek gerhana, saya melihat tadi Pak Budi luar biasa sudah memfasilitasi, kemudian juga memberikan peran, berganti peran ya. Ada yang menjadi matahari, ada yang menjadi bulan, ada yang menjadi buminya juga. Itu luar biasa sekali. Mungkin ke depannya bisa dibawa ke tempat yang lebih gelap, karena kalau lokasi seperti ini terang tidak terlalu kelihatan di luar ini. Jadi mungkin pada saat pembelajaran seperti ini bisa ke musola atau lokasi yang di sekolah kita lebih jelas sehingga lebih tampak perbedaannya antara bulan dan itu masukan dari saya untuk diferensiasi proses. Kemudian untuk yang diferensiasi produk itu lebih tampak pada waktu hasil diskusi. Hasil diskusi tampak, tapi saran saya nih, ada masukan ditambahan saja, nanti bisa ditambahkan untuk produk ke depannya agar anak setelah selesai tidak selesai. Maksudnya setelah selesai pembelajaran masih ada proses anak belajar sendiri, dan mungkin bisa dengan memberikan tugas yang bermacam-macam tadi dalam bentuk kelompok. Mungkin nanti untuk tugas pribadinya membuat sendiri-sendiri, kemudian produknya juga tanggung bebas, bisa seperti itu. Karena kalau di dalam kelas dengan waktu yang terbatas, saya yakin anak-anak pilih yang paling mudah. Itu pengalaman saya sebagai murid dan ya Pak.
Untuk sementara demikian yang saya sampaikan, mungkin ada beberapa yang ditambahkan. Jadi intinya untuk bisa dilanjutkan ke tugas yang diberi tentang waktu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang posisinya benar atau begini yang mau dilombakan atau memang itu sudah sesuai atau bagaimana? Terima kasih kepada ibu-ibu observer yang telah memberikan penguatan terhadap saya. Satu mungkin untuk Mbak Bu Oka pada pembagian kelompok, itu luar biasa. Tadi pembagian kelompok itu sebetulnya berdasarkan gaya belajar murid yang sebelumnya sudah saya petakan seperti itu. Nanti ada gaya auditory, visual dan kinestetik seperti itu. Jadi tidak melalui permainan seperti itu. Tapi untuk kedepannya secara umum akan saya tingkatkan dan saya harus lebih belajar kembali agar pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan itu dapat lebih baik seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Budi. Baik Bu, mungkin yang di kinestetik bisa kita mainkan peran juga ya. Kita ambil 3 orang siswa, kemudian 1 yang cantik di tengah. Ya. Sebagai matahari. Ya. Kemudian 1 lagi di situ sebagai bumi yang selalu melihat matahari. Kemudian ada lagi pembangun bulan yang mengelilingi. Ketika dia dibuat garis ya, pas dari situ dunia kan bisa lihat yang cantik ya. Tidak, berarti itulah gerhana. Kalau sedikit geser kelihatan berapa, hanya kelihatan hidupnya saja, itulah gerhana sebagian. Jadi bagian kinestetik bisa kita mainkan sesuai dengan imajinasi kita. Bisa untuk garis bilangan, untuk penjualan dan lain sebagainya. Orang-orang yang seperti itu memang perlu perlakuan yang khusus. Kalau maunya praktek, suruh mendengarkan, suruh melihat, tidak mau, kalau tidak ubah. Bisa dipahami ya? Oke. Untuk menguatkan kita, pemahaman kita semua, 2 orang observer akan dipersilakan untuk bertanya, menegaskan, menguatkan kita tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kesempatan diberikan kepada Bu Emi. Pembelajaran tadi sudah Pak Budi sampaikan dengan baik. Mungkin bisa dijelaskan lagi apa tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan. Tujuan pembelajaran. Langsung dijawab nih. Untuk tujuan pembelajaran yang saya laksanakan tadi, yang pertama tadi ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan mencermati bacaan, murid mampu menganalisis bacaan untuk mencari informasi penting dengan benar. Kemudian yang kedua, dengan melakukan percobaan, murid dapat memahami tentang posisi benda-benda langit ketika peristiwa gerhana matahari terjadi dengan benar. Kemudian yang ketiga, melakukan pengamatan, murid akan lebih memahami tentang peristiwa gerhana matahari dengan benar. Dan yang terakhir, dengan membuat laporan pengamatan dari percobaan, murid dapat melaporkan hasil pengamatan dan percobaan mengenai posisi benda langit ketika terjadi gerhana matahari dan penyebabnya seperti itu, Mbak. Mungkin boleh diceritakan bagaimana profil murid pandunya. Untuk profil, gaya belajar murid saya yang sebelumnya saya petakan tadi, ada yang gaya belajar visual, kemudian tadi ada auditory dan kinestetik,
Dan saya berusaha dari ketiga gaya belajar tersebut, saya berusaha untuk memberikan fasilitas dengan menggunakan beberapa media pembelajaran seperti itu, Mbak. Oh, akan siap. Untuk yang visual, visual tadi saya menggunakan poster sebetulnya, tetapi tadi lupa saya skip, kemudian juga menggunakan video pembelajaran seperti itu. Kemudian untuk yang audio itu dengan sedikit penjelasan dan juga dengan video. Untuk yang kinestetik dengan percobaan tadi, Mbak. Lingkungan belajar yang seperti apa maksudnya yang lingkungan belajar yang saya harapkan sebetulnya adalah lingkungan belajar dari anak-anak yang begitu aktif, dalam pembelajaran yang saya berikan seperti itu, Mbak. Oke, ada lagi? Ada lagi? Cukup ya? 3 pertanyaan dari USDV tentang tujuan pembelajaran, kemudian pemetaan kondisi siswa, kemudian yang ketiga lingkungan belajar yang diciptakan. Selanjutnya observer kedua, Bu Oka, mau berapa pertanyaan? 2 saja ya? Oke. Bagaimana Anda mengelola kelas Anda? Apakah menurut Anda kelas yang sudah Anda kelola manajemennya sudah sesuai? Kemudian apa saja efektif pembelajaran yang dilakukan? Mengelola. Oh iya. Siap. Langsung saya jawab untuk pertanyaan pertama. Untuk pengelolaan kelas yang saya laksanakan tadi sudah cukup efektif karena anak-anak di situ saya berikan fasilitas pembelajaran, kemudian anak-anak juga aktif dalam mengikuti pembelajaran dengan baik seperti itu, Mbak. Langsung saya jawab. Untuk asesmen yang saya berikan terhadap murid saya, kelas saya tadi, yang pertama asesmen diagnostik, dengan saya memberikan beberapa pertanyaan tadi. Misalkan, apakah kamu tahu apakah itu gerhana? Terus, apakah kamu pernah melihat gerhana? Kemudian, apakah kamu tahu proses terjadinya gerhana matahari? Dan seperti itu asesmen diagnostiknya. Kemudian berikutnya dalam proses pembelajaran, jadi dalam proses pembelajaran mengenai sikap, kemudian pengetahuan. Nah, pengetahuan tadi dengan tes tertulis, dengan lembar soal yang saya berikan tadi, yang saya skip tadi. Kemudian dan juga keterampilan dengan produk yang dibuat oleh murid seperti itu. Terima kasih. Ada peserta yang lain yang mau mengkonfirmasi, menyampaikan? Kalau bisa pertanyaan penguatan saja, untuk berikutnya penguatan saja, agar saya lebih termotivasi, lebih bersemangat lagi untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Pulpen yang ada di depan panjenengan semua. Pulpen. Namaku Pulpen. Pulpen.
Pulpen. Lihatlah lebih Lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar. Relaxkan bahu tubuh panjenengan, rasakan tempat duduk panjenengan, rasakan bahwasanya panjenengan duduk di atas sofa yang empuk, rasakan. Bisa? Ya. Bisa dimulai ya? Yeay. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Dimulai. 1, 1, 3. Oke. Nanti kalau misalnya ada yang salah, maju ya. pertama-tama kita akan nggak boleh Pak memanjatkan itu tidak baku begitu. Itu menurut kacamata bahasa Indonesia. Baik, Bapak Ibu, sebelum praktik mindfulness yang dengan teknik stop, mari kita berdiri terlebih dahulu. Kalau ini ternyata mindfulness ini untuk melatih siswa konsentrasi. Nah ini salah satu juga tujuan yang saya dapatkan di sini. Ternyata tidak hanya untuk renungan malam saja, ternyata konsentrasi ke anak itu juga bisa dilakukan dengan mindfulness. Itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum apa-apa sudah buat. Sudah ya? 3, 2, 1. Oke. 3, 3, 3. 1, 2, 3. Sudah 2 kali. Pahanya masing-masing. Jangan kalah teman. Kemudian Bapak Ibu biasa Bapak Ibu bernafas. Amati dan rasakan nafas masuk dan keluar melalui hidung Bapak Ibu semuanya. Saat bernafas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Oh iya. Halo, halo. Hai. Sekali lagi, tangan gerak. Langkah mereka dibanding-banding. Saing-saing ke yo mestikan. Lakukan dengan menggunakan kereta troli dan seterusnya. Dengan mengkonfirmasi materi yang diberikan oleh guru. Jadi saya bisa untuk berdiferensiasi konten. Cara mudah kalau di SMA tinggal share Google Drive-nya, linknya ke grup anak-anak. Anak-anak langsung mengakses sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Kalau anak itu dari dia tentu dia akan mengakses video. Tapi kalau anak itu nyamannya di video, dia akan mengakses video dan seterusnya. Kemudian yang kedua
Ini mohon maaf sekali. Wah, ini jam siang tak kira polos. Alhamdulillah situ ternyata ada di situ itu. Juga ada. Bapak Ibu, anak-anak sudah saya bagi tingkat readiness-nya di seperti ini. Anak-anak readiness-nya itu karena statistika berhitung dengan mengolah angka, ada yang bisa penghitungan cepat, ada yang bisa penghitungan cepat tapi lambat tapi betul, ada yang lambat masih kurang teliti seperti itu. Dan ini ada visual, auditory dan kinestetik. Untuk readiness-nya seperti itu. Saya akan memulai dari yang pertama. Senang Pak? Ya, senang. Matematika itu harus kita syukuri. Harus senang ya. Nah, ini kali ini Pak Mus akan mengajarkan statistika. Sudah paham belum statistika itu seperti apa? Kira-kira? Oh, menghitung jajan. Ya, statistika. Pernah melihat kantor statistika yang di dekat? Sebelumnya, coba kita ke nge-like laptop Pak Mus ya. Next. Ya, kita ingatkan kembali ya, kita baca bersama-sama yuk keyakinan kelas kita ya. Ayo, satu apa yuk? Bertanggung jawab atas tugas dan perbuatannya. Yang kedua, senantiasa berperilaku dan berpikir positif. Yang ketiga, menghargai dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Yang keempat, mengutamakan keselamatan. Langsung dilatih ya Pak ya. Skip, oke, nah skip. So, ya, sama saya bisa kira-kira ya, ya Pak, murid saya tuh ada yang juara FLS bareng, jadi bisa saya andalkan. Ini jumlah. Naik, buka dulu, 1, 2, 3. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Lagi. Naik ke puncak. Ayo kambing. Nah, berarti ini kan dia coba tunjuk temanmu kira-kira siapa? Kau pengen jadi partner siapa? Ayo situ ya. Nah itu. Rahmat sama dengan tingkat bots. Dengan soal yang lain, kemudian anak-anak yang nilainya di cor-cor ini masih suruh bimbingan, suruh mengerjakan yang ini Sri. Terus Dina yuk, pinter ya teman-teman. Ada sing celanda. Mention kelompok siapa? Nah, apa yang mention siapa? Tuliskan di situ. Dia nambah kurung. Sebelum hasilnya di foto salah satu, kemudian nanti di share di grupnya Mas.
Iya, evaluasi sama yang Nah, silakan Bapak Ibu dan hari ini sudah belajar apa saja atau apa ilmu-ilmu yang sudah didapatkan. Kemudian bagi yang sudah